Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indasari dari kelas 11 IPS 2 ingin membahas materi tentang bab 9. A. Pengertian kerjasama ekonomi internasional. Ekonomi internasional adalah hubungan antar suatu negara dengan negara lainnya dalam bidang ekonomi melalui kesepakatan tertentu dengan memegang prinsip keadilan dan saling menguntungkan. B. Manfaat kerjasama ekonomi internasional. Adapun manfaat dari kerjasama ekonomi internasional yaitu yang pertama adalah mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dalam negeri. 2. Meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, memperluas lapangan kerja. Yang keempat, mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir, memperkuat persahabatan. C. Bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama yaitu kerjasama ekonomi internasional menurut bidangnya terbagi menjadi 4, yaitu A. Kerjasama bidang keuangan, B. Kerjasama bidang perburuhan, C. Kerjasama bidang produksi, dan yang terakhir D. Kerjasama bidang perdagangan dan tarif. 2. Kerjasama ekonomi berdasarkan negara pesertanya. Kerjasama ekonomi berdasarkan negara pesertanya dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kerjasama ekonomi bilateral. Yang kedua, kerjasama ekonomi multilateral. Yang ketiga, kerjasama ekonomi internasional menurut letak geografisnya terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kerjasama ekonomi regional. Yang kedua, kerjasama ekonomi antar regional. Dan yang terakhir, kerjasama ekonomi internasional. D. Lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama yaitu ASEAN, yang kedua EU, yang ketiga UNCTAD, yang keempat EFTA, yang kelima IDB, yang keenam APEC, yang ketujuh IDA, yang kedelapan NAFTA, yang kesembilan OPEC, yang ke-10 ADB, yang ke-11 IMF, yang ke-12 IFC, yang ke-13 PBB, dan yang terakhir yaitu AFTA. D. Dampak kerjasama ekonomi internasional terhadap ekonomi Indonesia. Dampak kerjasama ekonomi bagi negara yang melaksanakannya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memperkuat posisi perdagangan suatu negara. Yang kedua, membantu meningkatkan daya saing ekonomi. Yang ketiga, menjalin hubungan dengan yang adil dan transparan. Dan yang terakhir yaitu persengketaan diselesaikan dengan mekanisme yang jelas. Baik, itulah tadi materi dan pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.